Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, maka seharusnya apa yang nampak lahiriah harus sejalan dengan apa yang tidak nampak di dalam batinnya kita. Saudara, semua itu bisa terjadi jikalau memang batinnya kita disucikan dan digerakkan oleh Roh Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, banyak orang menilai kualitas batinnya seseorang dengan perilaku-perilaku lahiriah. Saudara, tidak absolutely salah, namun saudara, perilaku lahiriah tidak selalu menggambarkan apa yang terjadi dalam batinnya seseorang. Saudara, bukan saja kita menilai orang seperti itu, ada kalanya kita menilai diri kita pun seperti itu. Misalnya, kalau kita hari Minggu sudah ke gereja, kita merasa sudah rohani dan kita lebih tenang hidup ini. Padahal saudara, hari Minggu ke gereja tidak bisa menjadi satu-satu indikator bahwa engkau dan saya adalah orang yang rohani. Saudara, indikator yang paling penting di dalam kerohanian kita adalah bagaimana Tuhan mengubah batin kita. Sehingga dengan demikian batin yang disucikan itu, saudara, itu berbuah dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ada kalanya antara kerohanian dan keduniawian itu bisa berpadu di dalam diri kita. Sehingga kita sulit untuk membedakannya. Seharusnya kita yang rohani, kita menjadi alat Tuhan. Namun kita kadangkala merasa diri kita rohani. Dan kita lebih sering memperalat Tuhan untuk menggenapi apa yang kita inginkan. Bukan kita menjadi alat Tuhan untuk menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu introspeksi diri. Lihatlah ke dalam batin kita. Yang pasti tidak bisa dengan kekuatan kita dan hikmat kita, tetapi melalui perenungan firman Tuhan. Mari kita membaca Yakobus pasal 4 ayat 1-12. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa menghina saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang terjadi dengan jemaat kepada siapa surat Yakobus dikirimkan, maka saudara terjadi perselisihan di antara mereka. Saudara, perselisihan terjadi karena orang-orang percaya mulai hidup mencari kepentingan diri sendiri. Saudara, betapapun
orang-orang ini berbahasa yang sangat rohani. Namun, jikalau kita melihat buah seperti itu, maka firman Tuhan berkata bahwa mereka hidup di dalam kedagingan dan hidup duniawi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, berdoa bukanlah jaminan kita ini adalah sahabat Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, seringkali kita berpikir kalau kita menjadi seorang yang berdoa, maka kita ini menjadi seorang yang rohani. Saudara, seorang yang rohani, maka dia menjadi seorang yang berdoa. Tetapi seorang yang berdoa belum tentu menjadi seorang yang rohani. Saudara, seorang yang menjadi sahabat Allah, maka dia menjadi seorang yang berdoa. Tetapi orang yang berdoa belum tentu dia memiliki semangat menjadi sahabat Allah. Mengapa demikian? Saudara, dari bagian ini kita tahu ternyata hal ini sangat tergantung apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi kecenderungan dari seseorang yang berdoa itu. Jikalau dia berdoa hanya untuk memuaskan kedagingannya, untuk memuaskan keduniawiannya, sesungguhnya doa yang disampaikan bukanlah lahir dari kehidupan rohani yang baik, tetapi lahir dari kedagingan. Disitulah saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah saudara firman Tuhan ingin mengingatkan kita agar kita jangan tertipu dengan perilaku lahiriah kita. Saudara, bukan berarti doa tidak penting. Saudara, doa adalah nafas kehidupan orang-orang percaya. Namun saudara, kita yang harus mewaspadai adalah motivasi di balik doa kita. Apakah motivasi kita adalah supaya kita boleh menghidupi, melakukan kehendak Allah, atau supaya kita dipuaskan secara kedagingan dan keduniawian kita? Saudara, ingatlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jikalau engkau dan saya mau bersahabat dengan dunia, maka engkau dan saya menjadi musuh Allah. Meskipun engkau dan saya suka berdoa, tetapi karena hatimu dan hatiku cenderung kepada dunia ini, sesungguhnya engkau menjadi sahabat dunia ini, tetapi engkau menjadi musuh Allah. Saudara, mari, kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Saudara, janganlah menjadikan diri kita ini musuh Allah. Artinya, kita mendukakan Roh Kudus karena hawa nafsu kita, karena kedagingan kita, karena keduniawian kita yang diekspresikan di dalam konteks perilaku rohani yang sebetulnya perilaku rohani itu tidak jaminan bahwa kita ini adalah orang yang rohani. Yang kedua, saudara, marilah kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawa berganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara, Allah adalah Allah yang cemburu. Kalau kita bicara Allah yang cemburu, saudara, maka itu sangat dikaitkan bahwa Allah bisa murka kepada kita. Namun Alkitab mengatakan
bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Disitulah saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang menentang orang congkak. Tetapi tidak berhenti di sana. Alkitab berkata, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, marilah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka dia adalah seorang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan beroleh belas kasihan. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia adalah orang yang tunduk kepada Allah, sehingga iblis lari daripada orang itu. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia adalah orang yang selalu mendekat kepada Tuhan. Itulah orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia adalah orang yang tahu bertobat daripada dosa-dosanya. Saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saudara, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan dia. Saudara, itulah kehidupan orang percaya. Orang percaya adalah orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Disitulah saudara-saudara, betapapun sulit hidup kita, betapapun berat hidup kita, betapapun menderita hidup kita, namun saudara, Tuhan, dia menyediakan kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan segala penderitaan kita. Itulah kasih karunia Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita di dunia ini, marilah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Disitulah saudara-saudara, Tuhan menyinari hidup kita dengan terang wajahnya. Tuhan menyinari hidup kita dengan kasih karunia-Nya dan menyatakan kebaikan kepada kita. Saudara, kita yang hidup dari kasih karunia, mari kita menjalankan hidup ini di bawah kasih karunia Tuhan. Sehingga saudara, kita boleh mengalami Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang percaya yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberkati firman Tuhan, supaya apa yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh berharga dalam hidup kami, dan kami hidupi, sehingga kami semakin dekat, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.